Penggunaan teknologi NASA untuk hewan ternak itu bisa hanya menggunakan Fiterna dan juga dengan menggunakan paket untuk peternakan. Paket untuk ternak kita bisa gunakan Fiterna, POC NASA, dan juga PPT Hormonic yang kemasan 100 ml. Hormonic khusus yang 100 ml. Kalau Fiterna 500 cc dan juga POC NASA 500 cc atau 500 ml. Nah, untuk menggunakan paket kita harus campurkan terlebih dahulu ketiganya menjadi satu wadah. Ini menjadi larutan induk untuk teman-teman gunakan kepada hewan ternak nantinya. Pertama kita tuangkan dulu. Boleh POC NASA dulu, boleh Fiterna dulu, atau boleh Hormonic dulu, silahkan. Yang penting nanti tercampur secara merata. Nah, ini kita pertama Fiterna dahulu, kemudian selanjutnya kita campur POC NASA menjadi satu ya. Nah ini warnanya kurang lebih sama, menyerupai kehitaman. Kemudian kita campurkan juga PPT Hormonicnya. Nah, jadi sebelum kita gunakan, apabila kita paketnya adalah Fiterna, POC, dan juga Hormonic, kita harus campurkan dulu ketiganya. Kemudian ketika sudah tercampur ketiganya, kita harus siapkan tempat yang lebih besar untuk menampung yang sudah kita campurkan, kecuali teman-teman ingin langsung menggunakan. Nah, jadi kalau teman-teman hanya mempunyai misalnya peternakan skala kecil atau skala biasa, tentunya ini perlu disiapkan wadah dulu untuk penyimpanan selanjutnya, agar penyimpanan bisa menjadi lebih lama. Nah, selanjutnya kita simpan ke wadah yang lebih besar. Nah, jadi ini kita gunakan botol bekas, silahkan botol apapun. Ini adalah botol dari Tangguh Probiotik yang tempo hari masih ada. Apapun ya, boleh botol Aqua yang 1,5 liter, boleh botol ataupun ember juga silahkan. Nah, ini biasanya teman-teman di lapangan sebut sebagai larutan induk. Nah, dari larutan ini nanti akan kita gunakan, kita praktekkan untuk penggunaan masing-masing hewan ternak. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita sudah biasa menggunakan, kita hanya mengambil satu tutup botol dari campuran ini, digunakan sesuai dengan kebutuhan hewan ternak yang akan kita gunakan. Untuk hewan kecil seperti unggas, itu kita cukup satu tutup botol saja, digunakan satu tutup untuk 10 liter air minum. Untuk ternak sedang, kambing ataupun domba, itu kita berikan setengah tutup atau kurang lebih 5 cc atau 5 mili. Nah, karena satu tutup ini kurang lebih 10-12 mili. Nah, kemudian untuk ternak besar, sapi, kemudian kerbau atau kuda, itu kita berikan full satu tutup untuk 1 ekor per harinya. Jadi teman-teman juga harus membedakan ternak apa yang kita gunakan sehingga nanti dosisnya atau cara penggunaannya tepat. Saat ini kita akan gunakan untuk hewan ternak sedang. Dalam hal ini adalah kambing dan juga domba. Penggunaan pada kambing dan juga domba itu teman-teman bisa lakukan di 2 metode. Yang pertama, kita bisa digunakan atau dicampurkan pada hijauan pakan. Nah, jadi hijauan pakan. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan pakan yang lain, hanya rumput saja, teman-teman bisa campurkan juga di pakan rumput atau hijauan. Kemudian teman-teman juga bisa campurkan dengan pakan tambahan lainnya. Umumnya adalah katul ataupun kulit kedelai, mungkil kedelai, dan lain sebagainya. Itu juga teman-teman bisa campurkan. Dalam hal ini biasa disebut dengan komboran. Nah, jadi bisa di 2 penggunaan ya. Pertama juga bisa dicampur ke rumput dan juga bisa dicampur ke komboran. Nah, rumput yang bagus itu sebaiknya sudah melalui proses pencacahan. Artinya kita luaskan dulu permukaannya dengan cara dipotong menjadi lebih kecil. Kalau teman-teman tidak punya alatnya, bisa gunakan seperti arit ataupun lain sebagainya. Silahkan sesuai dengan apa yang ada di lapangan ataupun di tempat teman-teman. Kita lihat proses pencacahannya. Kemudian setelah ini yang sudah kita campur tadi, ini ya, kalau teman-teman tadi masih ingat, setelah kita campur, ini adalah campuran Fiterna, POC, dan juga Hormonic. Nanti akan digunakan untuk campuran dari pakan yang kita gunakan. Saat ini kita menggunakan untuk dicampurkan kepada rumput ataupun hijauan. Nah, yang sudah kita campur tadi itu kita gunakan kurang lebih 2 tutup botol. Nah, jadi teman-teman harus tahu, harus bisa juga memperkirakan kebutuhan hewan ternaknya seberapa. Karena dosis idealnya adalah kurang lebih setengah tutup per ekor per hari.
karena di kandang sini kurang lebih ada 4 ekor ataupun 6 ya. Nanti teman-teman juga silahkan dikalikan saja sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini dicampur juga dengan garam boleh, campur dengan gula juga boleh, kemudian tetes tebu kalau ada juga boleh, dan juga ada katul ya. Nah, jadi kita coba buat pakan yang lengkap. Nah, jadi bukan hanya seratnya tapi juga ada karbohidratnya, sehingga si kambing itu sudah cukup nutrisinya. Nah, ini dicampur secara merata dulu. Sekarang kita siramkan. Boleh pakai alat, boleh pakai tangan. Ya. Nah, pencampuran ini boleh pakai tangan ya, biasa saja. Boleh pakai alat ataupun pakai tangan boleh. Yang penting dicampur secara merata, menyeluruh, sehingga di semua bagian nanti sudah tercampur dari teknologi kita. Lalu kita taburkan. Nah, setelah dicampurkan air, baru kita taburkan katulnya. Atau kalau teman-teman nggak ada bekatul, susah bekatul, silahkan boleh pakai apapun yang ada di daerah teman-teman, seperti mungkin ada polar, kemudian ada kulit kedelai, dan lain sebagainya. Nah, umumnya penggunaan ini kurang lebih 3 kilo sampai 6 kilo. Lagi-lagi tetap sesuai kebutuhan yang ada di peternakan teman-teman sekalian. Nah, ketika sudah diratakan baru kita aduk. Nah, diaduk secara merata. Nah, jadi semua sisi harus tercampur ya. Hijauan atau rumput yang digunakan itu memang sesuai dengan yang ada di lokasi teman-teman sekalian. Nah, apapun bisa. Kalau di tempat teman-teman ada jerami ataupun limbah pertanian apapun juga boleh digunakan. Dicampur saja, tidak apa-apa. Daun kering ataupun batang jagung, nah itu juga boleh digiling dulu, kemudian dicampurkan menjadi pakan ternak. Intinya jangan sampai terlalu basah atau terlalu banyak airnya. Ini disimpan sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan silahkan. Nah, ini disimpan 1, 2, 3 bulan silahkan, tetapi kita juga harus tahu bahwa kadar airnya tepat. Betul. Nah, tidak terlalu basah ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, lembab. Bahasanya mamel. Mamel katanya kalau bahasa godean, bahasa Jawa. Iya. Ya, jadi seperti ini saja. Baru ini kita siam dalam drum atau dalam tong. ya. Jadi ketika sudah jadi seperti ini, apabila langsung ingin digunakan silahkan boleh, tetapi juga kalau ingin disimpan juga boleh menjadi nanti fermentasi. Nah, jadi disimpan dalam drum ataupun wadah yang ditutup secara rapat. Itu jangka panjang. Nah, itu untuk jangka panjang. Selain kita berikan pada pakan, kita juga boleh campurkan ke air minumnya. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin membuat pakan juga diberikan, tetapi sisanya juga ada dan itu bisa digunakan untuk air minum. Kita juga bisa gunakan pada pakan basah atau komboran. Nah, sehingga teman-teman juga bisa campurkan ke pakan basahnya, dan ini kita cukup gunakan sebanyak 1 tutup botol dicampur ke pakan kurang lebih 3 kg. Nah, jadi ini yang kita gunakan adalah kulit kedelai dan juga ada bekatul. Nah, ini untuk menjadi pakan basahnya atau komborannya. Nah, ini kita campurkan dulu, siapkan air untuk mencampurkannya nanti. Lalu kita masukkan ini. Oke. Nah, kita campurkan ya secara merata. Oke. Jadi boleh juga dengan campuran yang lain, sumber energi, sumber serat, sumber protein juga lebih bagus. Bisa gunakan bungkil kedelai ataupun konsentrat yang ada di pasaran juga boleh, silahkan. Atau dengan gunakan katul juga tidak apa-apa. Seringkali komboran juga tetap harus dicampur dengan hijauan. Artinya mungkin pagi komboran atau sore hijauan. Nah, tetapi kalau memang hanya 1 tunggal itu pun tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, ini sudah jadi, kemudian kita sajikan ke hewan ternak, dalam hal ini adalah kambing dan domba. Bagi teman-teman yang langsung biasanya campur ke
Ember sini juga boleh, tidak perlu dicampur dulu ke ember, sesuai kebutuhan saja. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan menggunakan Viterna, POC maupun PPT hormonik yang kemudian kita jadikan satu menjadi larutan induk, kita sudah bisa berikan ke seluruh hewan ternak kita. Tadi kita sudah cobakan untuk membuat pakan dicampurkan ke hijauan dan juga ke pakan komboran, sehingga teman-teman juga bisa menduplikasi dan juga digunakan untuk hewan ternaknya. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat. Demikian dari kami, tetap semangat, tetap sehat, dan semangat pagi.